Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin da'ima al-afdal azim an-nawal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala bilal badal mutalan wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab tafsir di surah Al-Ma'arij yang berjumlah 44 ayat termasuk ke dalam surat Al-Makkiyah, dan tema besar daripada surat ini berkenaan dengan tingkatan-tingkatan seorang hamba untuk mencapai Rabbnya, sekaligus sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, menantang Rasulullah SAW untuk menurunkan azab kepada mereka, untuk membuktikan kenabian itu kepada mereka, tetapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Berkenaan dengan surat ini, mengapa dinamakan Al-Ma'arij, diambil daripada ayat ketiga daripada surat ini, karena kata Al-Ma'arij hanya ada di surat ini. Jadi sebagaimana kami sebutkan bahwa penamaan surat dalam Quran sebagiannya adalah tauqifi, sebagiannya berdasarkan wahyu, sebagiannya lagi berdasarkan pengambilan nama itu daripada sahabat. Jadi sahabat yang mencari nama tersebut biasanya diambil dari nama awal surat, seperti Al-Mursalat diambil daripada nama awal ayatnya, wal mursalati urfa, biasanya diambil dari nama ayat. Ada juga depannya qul uhiya, jadi surat qul uhiya dan seterusnya. Berkenaan dengan tema ini juga, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', ada seorang bertanya kepada engkau ya Muhammad berkenaan dengan azab yang akan terjadi, bi'adzabi waqi'. Kata para ulama mufassirin, yang bertanya ini adalah An-Nadhr bin Harith, itu seorang besar Quraisy yang dia bertanya tentang kalau seandainya kiamat itu datang kapan, gitu loh. Jadi di antara orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, kita sudah tahu semua bahwa mereka selalu menantang, sebagaimana dahulu kaumnya Nabi Saleh, ya, wa ila Thamud akhahum Salihah, dari kami baca berkenaan dengan kaum Saleh, kaumnya Thamud. Nah, ini juga minta Saleh, kalau kau seorang nabi, coba keluar ini onta dari batu besar ini, yang keluar dari sebuah batu, ontanya tersebut lagi hamil 9 bulan. Mereka nantangin suatu hal yang mustahil, tapi Nabi Saleh berdoa kepada Allah, kemudian betul-betul mendatangkan onta tersebut. Tapi mereka at the end of the day tetap aja nggak mau beriman, karena Allah sudah menakdirkan mereka untuk tidak beriman, sekaligus hati mereka tertutup daripada hidayah, sehingga apapun mukjizat yang telah datang kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Mereka bilang ini sihir, ini tipuan mata belaka, ini trik belaka, ya, padahal sudah jelas menjadi sebuah kenyataan. Di antara hal ini juga kita ketahui semua bahwa orang-orang kafir Quraisy menantang Rasulullah, berkali-kali ditantang Rasulullah, coba engkau buatkan bulan menjadi terbelah. Sudah dibuktikan, sudah terbelah. Ya, kemudian juga bertanya tentang kalau misalkan emang kau nabi, coba turunin aja dari langit hijaratan, minas sama, dari langit hujan batu. Tapi mereka tetap saja menantang-nantang begitu. Mengapa Rasul tidak langsung minta saja hujan batu gitu? Karena Rasulullah paham bahwa kota Makkah ini kota yang disucikan. Makanya ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah, hendak hijrah ke Madinah, Rasulullah berkata kepada dirinya, "Wa laqad alimtu annaki khairu ardillah wa ahabbul ardi ila Allah." Aku telah mengetahui bahwa engkau adalah sebaik-baik kota di muka bumi, dan engkau adalah kota yang paling cintai oleh Allah. Walaula anna qaumaki akhrujuni ma kharajt. Kalau bukan karena kaummu yang mengusirku, aku tidak akan keluar dari kota ini. Jadi Rasulullah itu defaultnya, usulnya hukum asalnya beliau itu jarang bersafar. Semenjak menjadi Nabi itu jarang bersafar. Ya, beliau mulai vakum dari dakwahnya itu ketika sudah menjadi Nabi. Terus dari mana penghasilan income-nya? Menjadi investor. Jadi dahulu sebelum menjadi Nabi, beliau sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Ketika sudah menjadi Nabi, fokus untuk berdakwah, investor. Ada sahabat pergi untuk berdagang, maka beliau menjadi investor, jadi sahibul mal. Begitu ya. Itu jadi membiarkan uang bekerja. Jadi Rasulullah gitu, let money work for you.
Itu bukan let you work for money. Itu strategi dakwah Rasulullah SAW, sehingga ketika dakwah tidak difikirkan lagi bagaimana banyaknya uang gitu ya. Nah, kemudian lil kafirin laisa lahu dafi'. Sungguh azab itu betul-betul untuk orang-orang kafir. Allah mendahulukan lil kafirin, bukan laisa lahu dafi'un lil kafirin, tapi Allah mendahulukan ke depan. Tandanya memang betul-betul azab itu Allah serve, Allah provide betul-betul untuk orang-orang kafir, bukan untuk selain mereka. Ya, tentunya juga dalam hal ini orang-orang yang usatul mukmin, orang-orang yang berdosa besar, kemudian belum sempat bertaubat, apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ini? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Apa akidahnya? Tahta masyiatillah, terserah Allah. Jadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika orang berbuat dosa besar, di akhirat nanti tidak dihukumi dia penghuni neraka selamanya dan tidak dihukumi dia penghuni surga selamanya. Tapi tahta masyiatillah, terserah Allah. Kalau Allah mengampuninya maka itu karena rahmat Allah, kalau Allah mengadabnya karena keadilan Allah. Ya. Berbeda dengan akidah Khawarij yang mana mereka mengatakan bahwa usatul mu'min finnar khalidina fiha. Ya. Akidah orang Khawarij adalah orang yang bermaksiat besar, mereka berzina, minum khamr, mencuri, dihukumi mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ini akidah Khawarij. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, terserah Allah. Adapun orang yang betul-betul fix di neraka, siapa? Orang yang mati dalam keadaan membawa syirik besar. Syirik besar itu mengeluarkan seorang daripada agama Islam. Ya. Makanya dosa-dosa yang tidak diampuni. Jadi gini, hukum asalnya kita nih nanti misalkan kita meninggal dalam keadaan pernah bermaksiat, belum sempat bertaubat, itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Tapi kalau sudah dosanya syirik, maka itu nanti di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dosa-dosa selain daripada syirik, maka akan dapat potensi untuk diampuni. Ya, itu rahmat dan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Lil kafirin laysa lahu dafi'. Kemudian minallahi dzil ma'arij. Dari azab Allah yang mana Allah memiliki ma'arij. Ma'arij itu tingkatan-tingkatan di langit. Sebagian ulama menafsirkan maksud daripada ma'arij adalah surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kami jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa surga itu ada berapa tingkatannya? Sejumlah tingkatan surga. Ada berapa tingkat? Ada berapa level? Sejumlah ayat Quran. Nah, ini kata Al-Qurtubi. Mengapa demikian? Karena yuqal ahli sahibul Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah lagi dengan tartil. Sesungguhnya terakhir tempatmu adalah sebagaimana terakhir ayat yang kau baca. Jadi kata para ulama, surga levelnya ada 6.236 ayat. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa jumlahnya 100. Karena ada hadis mengatakan bahwa innallaha 'adil mu'minin, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang beriman surga yang tingkatannya 100. Tapi para ulama menggabungkan antara kedua ayat dan hadis ini, maka dikonomikan bahwa ada 100 derajat khusus, tapi in totalnya jumlah seluruhnya tetap 6.236 tingkatan begitu ya. Dan tingkatan satu dengan tingkatan lain itu seperti kita ngeliat bintang sekarang. Bayangkan. Jauh sekali. Rugi serugi-ruginya kalau kita ternyata dapat surga yang level rendahan, saudara kita jauh di atas sana, tingkatan sana lagi. Ya. Sedangkan kita nggak bisa kembali lagi ke dunia nanti. Sudah. Al-yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita hanya bisa beramal tanpa dihisab. Besok kita bisa dihisab tanpa bisa lagi beramal. Sekarang mumpung masih bernafas, masih bisa bergerak, beramal. Karena surga itu kalau sudah ditempatin kita nggak bisa naik lagi, udah stuck di situ. Selamanya, bayangkan. Selamanya nih. Misalkan ditempatin di level ke 6.000. Saudara kita ada di level 10. Subhanallah, jauh sekali peringkatnya. Ya. Rugi ya, rugi. Allah sudah menyiapkan surga itu begini. Surga itu bukan kalau ada kursi orang nempatin kita nggak bisa nempatin. Bukan, surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Seandainya seluruh penghuni yang Allah ciptakan di muka bumi, Allah ciptakan di alam semesta masuk surga semua, surga nggak kesempitan, masih muat. Itu nikmat Allah. Ya. Maka rugi sekali kalau kita booking tempat, tapi booking tempatnya nggak sekalian yang VVIP. Rugi kan? Ya rugi. Ya.
Ya, itu ma'arij maknanya adalah tingkatan-tingkatan surga. Tapi ala kulli hal, sebagian ulama juga bilang berpendapat bahwa itu tingkatan langit-langit yang Allah lalui. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ketika malaikat juga turun dari langit-langit, itu tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan yang kita lihat sekarang ini tingkatan langit pertama. Masih ada lapisan sampai 7 lapisan langit. Ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana. Ketika Rasulullah SAW Isra atau Mi'raj ke langit, pun Rasulullah ke langit pertama, dibukakan pintu ke langit kedua. Ada malaikat dari setiap langit tersebut, ada malaikat menjaganya, dan ada pintunya. Allah alam pintunya seperti apa. Yang jelas begitulah diriwayatkan hadis. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kemudian di sini juga Allah mengatakan nanti malaikat ta'rujul malaikatu war-ruh ini sini adalah malaikat Jibril. Mengapa Allah membedakan antara al-malaikah dengan ar-ruh? Mengapa enggak langsung aja ta'rujul malaikat? Tapi Allah bedakan, ada malaikah, ada ruh. Mengapa? Karena malaikat Jibril spesial. Sayyidul malaikah, the best angel of God. Dia adalah malaikat terbaik, pimpinannya malaikat. Sehingga dalam penyebutannya dibedain. Karena dia membawa wahyu, dia membawa Quran. Ya, makanya besarnya juga berbeda dengan malaikat-malaikat lain. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syura, ya. Dan ini juga menyatakan bahwa malaikat itu jarak, kalau saking besarnya alam semesta ini, itu seukuran kalau dari titik bumi ke arsy Allah, kalau manusia mau berjalan, maka jaraknya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan penjelasan. Yang pertama tadi tafsirannya, jarak antara 50,000 sanah, 50.000 tahun, maksudnya adalah jarak dari inti bumi ke arsy Allah. Manusia apabila ingin menghendaki menuju ke sana, maka 50.000 tahun jaraknya. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa alam semesta ini umurnya 50.000 tahun. Dari semenjak diciptakan hingga dimusnahkan, atau dunia secara umum, ya. Dunia. Tapi kita tidak tahu berapa yang sudah berjalan, berapa lagi yang tersisa. Jadi nggak tahu kiamat itu kapan, karena kita tidak tahu sekarang ini sudah keribuan keberapa gitu kan. Sekarang ini kita tidak tahu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa 1 hari di akhirat sama dengan seperti 50.000 tahun di dunia. Ya. Makanya di ayat lain kan, yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Di ayat lain Allah menyebutkan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kok beda? Nah, kata para ulama, ada range-nya. Range paling minimal 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Range paling maksimal 1 hari di akhirat seperti 50.000 tahun. Jadi enggak terus-terusan seperti itu, tapi ada range-nya, 1000 sampai 50.000. Begitu kata para ulama. Juga maksud daripada ini adalah dia transisi daripada jeda alam dunia dengan alam akhirat, transisinya itu 50.000 tahun. Transisinya itu 50.000 tahun. Itu juga sebagian para ulama berpendapat demikian. Ya. Dan berkenaan ini juga malaikat itu udah naik turun. Nah, kita tahu semua ruh, juga ada ulama menafsirkan bahwa ruh di sini bukan malaikat Jibril, tapi ruh manusia. Ruh manusia ini tidak ada satupun ulama yang dapat mendefinisikan secara presisi. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Taimiyah, aku tidak dapat mengetahui siapa ulama yang betul-betul mendefinisikan secara benar roh. Betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Apa itu ruh? Sesungguhnya ruh itu perkara Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan perkara tersebut kecuali hanya sedikit saja daripada ilmu. Jadi roh itu gaib, alam gaib. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ya. Kalau lihat di film-film itu kan seperti udara yang bentuknya seperti manusia, ya kan? Ketika dia meninggal dunia tiba-tiba ada orang keluar dari jasadnya. Tapi secara hakikat kita tidak tahu seperti apa. Tidak tahu seperti apa hakikatnya. Dan ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka malaikat sudah ingin menjemput ruhnya, sudah standby. Makanya banyak sekali kisah-kisah dan pelajaran yang mengatakan bahwa betul-betul orang yang sakaratul maut itu dapat melihat malaikat yang mencabut nyawanya. Ya. Jadi malaikat itu sudah berada standby dari kejauhan, dia duduk. Kemudian ketika sudah mendekati ajalnya, dia duduk di kepala
daripada si mayit tersebut, daripada orang yang sakaratul maut tersebut. Kemudian barulah dipanggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan, itu dipanggil. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik dipanggil ya ayyuhan nafsul khabithah, panggil ya wahai jiwa-jiwa yang kotor, keluarlah. Maka mereka dicabut seperti besi yang dicabut dari kapas atau dari dari busa yang dikait-kaitkan dengan keras. Nah, begitu cabutnya. Adapun orang-orang beriman, sakaratul mautnya itu seperti air yang keluar dari teko. Ringan sekali. Meskipun demikian, sakaratul maut bukan tolak ukur bahwa dia matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bukan menjadi patokan. Karena Rasulullah SAW pun merasakan sakaratul maut yang rasanya sakit. Ya. Mengapa kok Rasulullah merasakan demikian? Kata para ulama, karena sebagai bentuk agar beliau mendapatkan pahala syahid. Dan sakaratul maut itu menjadi penambah pahala sekaligus penggugur dosa. Layaknya sakit. Layaknya sakit. Jadi bukan suatu aib apabila orang matinya susah, itu bukan suatu aib, bukan. Ya, bukan. Karena sebagian orang kalau pilih, si fulan matinya susah. Ini husnul khotimah ini. Tidak ada yang tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah kecuali Allah. Kita hanya bisa husnuzan. Semoga si fulan husnul khotimah. Gitu ya. Jadi tidak bisa memastikan kita. Kemudian fasbir sabran jamila. Kemudian di sini Allah katakan, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Ya, jadi sabar yang indah itu seperti sabarnya Nabi Yakub. Fasabrun jamil, gitu kan? Ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, anaknya yang ia sangat cintai, ia bahkan berbulan-bulan menangisi kepergian Nabi Yusuf sampai-sampai matanya memutih ya. Memutih itu dalam buta, tidak bisa melihat sama sekali. Sabrun jamil itu seperti apa? Sabar indah itu seperti orang yang sabar, dia sama sekali tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Jadi tidak pernah orang tahu keluhannya. Dia nggak update status di Facebook, dia nggak update status di WA, ya. Sama sekali nggak ada yang tahu kalau dia kena musibah. Subhanallah. Sebagaimana kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadu. Innama itu maknanya adalah hanya, tidak mengadu kepada siapapun lagi. Sesungguhnya aku hanya mengadu, berkeluh, ya, melapor kepada Allah saja. Tidak ada orang yang mengetahui. Begitulah ciri-ciri sabar yang indah. Jadi sabar tingkatannya. Sabar yang paling top, sabar yang seperti ini. Ya. Dan sabar yang paling rendah, ketika dia mampu menahan amarahnya untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang menyebabkan seolah-olah dia tidak menerima takdir. Itu sabar paling rendah. Ya. Itu sudah paling rendah. Kemudian, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka menyangka bahwa azab hari kiamat itu jauh dari mereka. Sehingga mereka mengatakan mustahil nih hari kiamat. Gak ada hari kiamat. Mereka melihat jauh, gak mungkin. Kenapa mereka meyakini? Karena mereka terlalu terbuai dengan kehidupan dunia yang melalaikan mereka. Jadi mereka betul-betul tidak yakin bahwa akan ada hari kiamat. Wa narahu qariba. Sedangkan kami melihatnya betul-betul sebagai suatu hal kejadian. Sebagaimana kata para ulama, kullu atin qarib. Setiap suatu hal yang akan terjadi itu pasti dekat jaraknya. Dipatokan ya, setiap suatu hal yang akan terjadi pasti jaraknya dekat. Maksudnya seperti apa? Kalau suatu hal yang tidak terjadi pasti jauh, kan gitu. Suatu hal yang akan terjadi pasti jaraknya dekat. Makanya kenapa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kau tidak tahu bahwa hari kiamat itu dekat banget. Nah, dekat banget. Maksudnya berarti pasti ada, gitu, pasti ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl." Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl. Dan pada hari itu Allah menjadikan langit seperti luluhan perak. Artinya langit tersebut nanti akan seperti mencair. Cairnya seperti minyak. Ya, kemudian ini juga berkoherens dengan ayat dalam surat Ar-Rahman, "Fa idza insyaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan." Ketika langit terbelah, maka Allah jadikan dia merah seperti mawar dan dia berkilau seperti kilauan minyak. Maksud daripada ini adalah Allah Subhanahu wa taala membuat langit sekarang ini begitu kokoh. Dia mampu mampu menjaga dan mampu menahan material-material yang sangat berat. Ya, planet-planet itu kan ditopang oleh langit, ya kan? Tapi nanti langit akan buat seperti minyak, lunak sekali. Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl.
Wa takunul jibalu kal'ihn, ya. Dan Allah juga jadikan gunung-gunung nanti seperti bulu yang berterbangan. Kita udah jelasin kemarin ya, bahwa gunung-gunung itu seperti pasak bumi. Seperti ini apa namanya nih? Paku. Paku itu kalau ditancap, ya, bagian mana yang paling dalam? Ya. Bagian mana yang paling panjang? Bagian dalamnya kan dibanding bagian atasnya kan. Nah, gitu pula perumpamaan gunung. Gunung itu yang lebih dalam adalah bawahnya, lebih panjang bawahnya daripada atasnya. Ya. Dan gunung-gunung itu berjalan. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Engkau mengira bahwa gunung-gunung itu diam di tempatnya, padahal dia sedang berjalan seperti berjalannya awan-awan. Jadi sedang berjalan gunung-gunung itu. Dan nanti di hari kiamat Allah akan angkat gunung tersebut dari pusat inti bumi. Allah angkat semua gunung-gunung, kemudian Allah terbangkan gunung-gunung, Allah tabrakkan gunung-gunung tersebut sehingga menjadi debu yang berterbangan. Sebelum manusia dimusnahkan. Mengapa Allah buat skenario seperti ini? Untuk menakut-nakuti manusia, bahwa mereka gunung-gunung saja yang besar, tingginya, kokohnya, itu dapat dihancurkan seperti debu yang berterbangan. Apalagi kalian manusia yang kecil, gitu kira-kira. Ya, itu skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di ayat lainnya, wala yus'alu hamimun hamima. Dan pada hari itu seorang teman akrab pun tidak akan menanyakan temannya. Maksudnya seperti apa? Saking dahsyatnya hari kiamat, kita ini nggak akan bisa pernah nanya. Kalau sekarang ada kejadian di kampung Cisereh, ada kebakaran. Itu apa kebakaran itu apa? Nanti saking dahsyatnya orang nggak sempet nanya ke teman itu ada apa, nggak sempet. Wala yas'alu hamimun hamima. Bahkan hamim ini orang paling dekat, yang biasanya dia tempat ngobrol, teman curhat, teman dekat banget. Nanti di hari kiamat nggak ada yang sempet saling nanya satu sama lain. Wala yas'alu hamimun hamima. Bahkan kita ketahui dalam surat Abasa ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang akan lari daripada orang terdekatnya. Istri lari dari suaminya, suami lari daripada istrinya, anak lari daripada orang tuanya, orang tua lari daripada anaknya, kakak lari daripada adiknya, adiknya lari daripada kakaknya. Mengapa mereka lari? Ulama menafsirkan. Yang pertama, karena mereka takut dipertanggungjawabkan. Ketika mereka menjadi suami, mereka tidak menjadi suami yang baik bagi istrinya. Ketika mereka menjadi istri, mereka tidak menjadi istri yang baik bagi suaminya. Ketika mereka menjadi anak, mereka tidak menjadi anak yang baik bagi orang tuanya. Ketika mereka menjadi orang tua, mereka tidak menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Dan seterusnya. Mereka lari. Takut ditanya. Nanti akan ditanya, hei kamu menjadi suami bagi si fulanah, mengapa kamu tidak berlaku demikian? Kamu menjadi istri bagi si fulanah, mengapa kamu demikian? Takut mereka tanya seperti itu. Sehingga mereka lari selari-larinya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan bahwa mereka betul-betul panik. Sehingga orang-orang yang dahulu menjadi teman dekat mereka, suami istri, bahkan orang yang paling mereka cintai, dahulu setiap hari mereka katakan I love you kepada pasangannya, nanti di hari kiamat tak terfikirkan lagi. Bahkan bayi yang sedang dikandungnya, sedang dicusuinya, ya, itu pun nanti akan dia lemparkan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hijr, ya, dalam surat Al-Hijr, bahwa nanti orang-orang yang sedang sedang menyusui anaknya, lagi dikempengin ini. Tiba-tiba gara-gara dengar suara hari kiamat, mereka lemparkan bayi tersebut. Udah nggak mikirin lagi bayi yang selama ini dia cintai. Kalau kita pikir sekarang mustahil mungkin. Sekarang aja kalau ada bencana mungkin yang pertama kali dicari siapa? Bayinya. Nanti di hari kiamat sebaliknya, bayinya yang dilempar. Subhanallah. Ya. Itu dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kata Allah, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi bihi min 'adzabi yawmi idzin bi bani. Yubassarunahum, di sini Allah mengatakan yubassarun, artinya mereka betul-betul dibuat saling melihat satu sama lain. Kata para ulama, Allah di sini mengatakan yubassarunahum, bukan yubsirunahum, tapi yubassarunahum. Kalau yubsirunahum, mereka saling melihat dan itu mereka sadar kalau mereka pilihan mereka itu melihat. Tapi kalau yubassarunahum, mereka tidak ada pilihan kecuali saling melihat. Yubassarunahum, mereka saling melihat satu sama lain. Allah buat demikian. Kemudian mereka menginginkan, yawaddul mujrim, orang-orang kafir menginginkan bahwa seandainya pasangan mereka, anak mereka, orang tua mereka dijadikan sebagai tumbal agar mereka selamat dari api neraka, mereka akan melakukannya.
Bahkan mereka mengatakan yawaddu. Yawaddu di sini adalah orang yang berkeinginan kuat dan dia menyampaikannya. Jadi skenarionya itu mereka berkata, "Ya Allah, jadikanlah si fulan tumbal saya supaya saya selamat." Dan itu mereka katakan kepada orang tua mereka sendiri, kepada anak mereka sendiri, kepada pasangan mereka sendiri yang selama ini mereka cintai. Bahkan dalam di ayat berikutnya itu kan, di ayat berikutnya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan seluruh manusia, ya Allah, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini dapat menjadi tumbal atau tameng saya untuk agar saya selamat dari api neraka, saya akan melakukan itu semua. Itu orang kafir. Dia udah nggak ada mikirin orang lain, mikirin diri sendiri semua. Ya. Makanya di sini wasahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Fasilah ini orang tua, orang-orang yang selama ini menjadi sukunya, rasnya, satu ras, sekampungnya, orang teman dekatnya semua masuk pada fasilah. Wa fi ardi jami'an tsumma yunji. Kalla, kata Allah. Kalla innaha ladha. Tempat kembalinya adalah neraka ladha. Nah, juga nama lain daripada neraka, ladha. Neraka ladha. Ladha ini artinya api yang bergejolak. Jadi saking bergejolaknya api tersebut, dia tidak akan pernah mati-mati dengan air. Nazza'atan lisyawa, yang mampu mengelupaskan kulit kepala. Jadi kata para ulama menafsirkan ayat ini, nanti penduduk di neraka itu tidak ada satu tersisa inci pun dari tubuhnya yang tidak terkena api neraka. Seluruh inci dari tubuhnya terkena api neraka, sampai kulit kepala yang tipis sekali itu pun terbakar dengan api neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi tidak pilih-pilih. Bahkan ya, api neraka itu membakar bagian dalam dulu sebelum bagian luarnya. Kalau kita goreng bakar ayam, yang terbakar bagian luar dulu, bukan bagian dalamnya kan. Tapi nanti neraka sebaliknya. Hati-hati mereka dahulu yang terbakar sebelum jasad keluar mereka. Tad'u man adbara wa tawalla. Kemudian nanti mereka akan dipanggil oleh neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini akan Allah buat bicara. Sebagaimana dalam surat Qaf ya. Yauma taqulu jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Ketika ditanyakan kepada neraka jahanam, "Hei neraka jahanam, apakah masih ada space yang kosong?" Gitu kan? Hal imtalat. Apakah engkau sudah penuh? Mereka menjawab, "Masih luas ya Allah. Apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi?" Gitu. Jadi mereka akan bisa berbicara. Dan nanti mereka akan memanggil penghuni-penghuninya. Ya. Jadi dari kejauhan neraka tersebut sudah memiliki list siapa daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam sana. Layaknya kalau kita di ruang ujian ya. Sudah ada namanya itu, kita tuh di depan pintu itu masing-masing. Si fulan ruangan A, B, C dan seterusnya. Nanti pun neraka sudah ada nama list-listnya siapa penghuni di sana. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari am fil jannah." Tidaklah di antara kalian kecuali sudah tertulis namanya, dia penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi semua di antara kita sudah ada namanya. Apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal? Kan sudah ketahuan tempat kita di surga atau neraka." Apa jawab Rasulullah? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah kalian, sesungguhnya seorang itu dipermudah menuju amalnya masing-masing. Kenapa kita disuruh beramal doang? Karena kita nggak ada yang tahu tempat terakhir kita. Seandainya kita tahu tempat terakhir kita, mungkin amal jadi sia-sia. Ngapain beramal lagi? Orang ujung-ujungnya di surga, ngapain beramal lagi? Ujung-ujungnya udah masuk neraka kan gitu. Karena kita tidak tahu amal kita, sehingga kita fokus saja beramal. Nggak perlu mentingin nanti akhirnya seperti apa. Karena orang akan dimudahkan menuju jalannya masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Dan ini mereka dahulunya adalah orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ya, sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa di antara tanda-tanda akhlak orang-orang kafir adalah pelit. Dia senang ngumpulin harta, senang ngumpulin aset, senang menghitung-hitungnya, senang mengkoleksinya. Ini di antara akhlak orang-orang kafir. Adapun akhlak orang beriman, dia paham bahwa harta sungguhnya bukan di dunia tapi di surga. Makanya wajarlah dahulu ketika ada seorang tabi'in, setiap kali dia berdagang, sepertiganya dijadikan sebagai penambah modal,
sepertiganya lagi dijadikan sebagai sepertiga keuntungan ya, sepertiga keuntungan lagi ditambahkan untuk dijadikan sebagai nafkah keluarga, sepertiga lagi dijadikan sebagai sedekah. Luar biasa. Jadi keuntungan, misalkan hari ini untung 1 juta, 300.000 itu buat nambah modal, 300.000 buat uang makan di rumah, 300.000 lagi sedekahin. Luar biasa. Ya. Kemudian ditanyakan kepada dia, hei, kamu kok nggak sayang sama harta kamu? 300.000 loh ibaratnya, sepertiga untung kamu loh, marginnya gede ini, kok disedekahin? Apa jawab mereka? Justru saya sayang sama harta saya, kamu yang nggak sayang sama harta kamu. Saya sayang sama harta saya, makanya saya sedekahin. Saya pengen ketemu lagi sama harta saya. Kamu nggak pengen ketemu lagi sama harta kamu kan di surga? Bentuk sayang kita kepada harta adalah dengan sedekah, karena kita pengen ketemu lagi sama harta itu. Makanya dalam Al-Imran, dan tanal birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Sebaik-baik infak itu ketika kita lagi pengen-pengennya, lagi suka-sukanya dengan harta tersebut. Ya. Puncak infak paling tinggi adalah ketika kita menginfakkan barang yang paling kita cintai. Berat gak? Berat. Tapi itulah puncak infak, puncak sedekah. Ya, gak semua orang mampu. Bahkan Ibnu Umar dahulu ketika ayat ini turun, maka Ibnu Umar dia senang gula. Akhirnya gula di dapur semuanya disedekahin sama dia. Lagi seperti itu ya. Nah, jangan sebaliknya. Ini makanan bekas dikeluarin baru. Mana satpam ya? Kasih satpam makanan bekas. Padahal udah berhari-hari di rumahnya. Kasih ke orang justru yang paling bagus. Ya. Kadang-kadang kita ngasih justru baju-baju yang udah bekas. Ke orang lupa ngasih baju baru. Kasih baju baru. Ya betul, nggak masalah ngasih baju bekas. Cuman maksudnya kita harus paham bahwa orang pun harus mendapatkan barang yang selayaknya. Jangan sampai mereka tidak dapat yang selayaknya. Gitu. Wa jama'a fa'au'a. Kemudian di dalam ayat ke-19-nya, innal insana khuliqa halu'a. Ini Allah menggambarkan betapa kebanyakan manusia dan defaultnya manusia, hukum asal manusia itu memang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu memang sering berkeluh. Dapat masalah sedikit langsung cerita. Dapat masalah sedikit langsung mengeluh. Itu sifat asli manusia. Ya. Ini sifat asli manusia, bisa jadi baik, bisa jadi tercela. Bisa jadi baik ketika dia mengeluhkan kepada Allah, bisa jadi tercela ketika dia mengeluhkan kepada manusia. Jadi sifat mengeluh itu enggak mutlak buruk. Menjadi baik ketika dia sering mengeluh kepada Allah. Dahulu para sahabat, mereka itu ketika sendalnya putus saja minta kepada Allah, ya Allah, sendal saya putus, gantikan ya Allah dengan sendal yang baru. Ketika garam di dapur mereka habis, ya Allah, garam di dapur saya habis ya Allah, berikan garam saya garam ya Allah. Mereka minta kepada Allah sebelum mereka berusaha, karena faham bahwa yang memberikan adalah Allah hakikatnya, bukan manusia. Betapa sering kita sakit kepala, demam, tapi yang pertama kali dicari obat. Kemana? Dia kemanakan Allah? Ditaruh Allah nomor ke-30, nomor ke-13. Baru ke Allah. Pertama dia nyari obat dulu, kemudian ke dokter dulu, kemudian tidur dulu, kemudian minum air dulu. Banyak dilakukan. Tapi Allah taruh nomor 13, nomor 30. Allah ada yang pertama. Lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah saya, Allah, berdoa. Begitu orang beriman. Ya? Menaruh di Allah di tempat pertama. At first place. Kemudian di ayat ke-20, idza massahu syarru jazua. Kalau dia tertimpa musibah, dia berkeluh kesah. Ya. Tapi kalau dia tertimpa sebuah kebaikan atau mendapatkan sebuah harta, dia kikir. Nah, ini sifat asal manusia. Makanya ini sifat kebanyakan manusia. Kalau kita mau terbebas daripada golongan minoritas, golongan mayoritas, kita ingin menjadi orang yang eksklusif, orang yang betul-betul jalur VIP. Ya, sebagaimana dalam Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Golongan orang bersyukur itu minoritas. Kan gitu. Minoritas itu justru spesial. Oh qalilun. Allah kata sedikit mereka. Tandanya orang-orang yang tidak kikir pun sedikit. Orang yang kikir banyak. Gitu ya. Orang yang berkeluh kesah kepada Allah saja sedikit. Orang yang berkeluh kesah kepada manusia itu banyak. Makanya jadikanlah kita sebagai golongan orang-orang spesial. Innal ilal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Mengapa di sini Allah katakan ilal musallin, bukan ilal shaimin atau ilal muzakin? Kenapa Allah bukan katakan orang yang zakat, orang yang puasa? Kenapa? Mengapa Allah katakan orang yang salat? Karena salat merupakan tanda penting keimanan. Makanya ulama sampai khilaf.
Orang yang tidak sholat karena malas, itu statusnya apa? Sampai khilaf. Apakah dia kafir atau fasik atau fajir? Ya. Karena tapi menurut jumhur ulama, orang yang tidak sholat karena malas, maka dirinci. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Tapi kalau dia hanya sekedar malas saja, maka dia fasik, didakwahkan. Ya. Adapun ulama mazhab Hambali memutlakan orang yang tidak sholat mutlak kafir dan dia wajib syahadat ulang. Nah, syahadat ulang bahaya. Ya. Tidak sholat sekali saja. Makanya kata para ulama, seandainya kamu malam-malam berzina, maka jangan sampai kamu subuhnya kelewatan sampai segitunya. Karena dosa zina tidak lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat subuh. Sampai seperti itu. Ya. Sebagian dari kita enggak, sholatnya dibelakangin. Ya Allah. Dan ini biasa sekali saya lihat ya. Orang-orang yang di luar sana, mereka tidak sholat dan mereka menggampangkan hal tersebut. Karena itu merupakan benteng daripada tiang agama ini. Tidak ada sholat, tidak ada keimanan. Ya, tidak ada keimanan. Tidak musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Dan kemudian di sini Allah mensifati sifat-sifat orang yang sholat dan beriman itu seperti apa yang konsekuensinya. Kalau orang betul-betul sholat, mengerjakan sholat sesuai dengan haknya, kewajibannya, tuntunannya, syariatnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ada dampak-dampak daripada itu semua. Yang pertama, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia tahu bahwa di dalam hartanya ada harta orang lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya orang yang sudah sholat mustahil dia pelit, gitu kata para ulama. Mustahil dia pelit, mustahil dia dikikir, mustahil. Makanya orang yang sudah sholat mustahil dia keluar pakai sandal orang lain, mustahil. Mustahil dia melakukan keburukan, karena sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjaga dari perbuatan maksiat dan mungkar. Jadi kalau ada orang dia salat tapi ternyata tetap bermaksiat, berarti ada yang salah dalam salatnya. Barangkali wudunya tidak sempurna, atau ketika dia salat dia masih memikirkan hal-hal yang lain. Dia tidak khusyuk, gerakannya tidak tumakninah, ya. Atau ada yang beberapa bacaan yang tidak dia baca. Yang ini menyebabkan tidak berdampak salatnya dalam dirinya. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia tahu bahwa di hartanya ada bagian daripada hak orang lain. Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta sekaligus orang yang tidak minta-minta tapi tidak mampu. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa orang yang minta-minta, benar-benar minta-minta, itu mereka memiliki hak atas harta kita. Jadi kata para ulama, kalau ada orang minta-minta, ya udah kasih aja. Ustadz itu kan mendidik dia untuk supaya supaya nanti dia jadi mental pengemis. Kita diperintahkan oleh Allah bahwa mereka punya hak atas harta kita. Selesai. Urusan dia nanti mau berubah, urusan dia nanti bertaubat, terserah. Iya betul, minta-minta termasuk ke dalam hal dosa. Termasuk ke dalam hal dosa. Kalau dia mampu untuk bekerja, lagi ya. Minta-minta yang terlarang apabila minta-minta yang kalau dia mampu bekerja. Itu betul. Tapi kita tidak tahu secara realita fakta orang yang minta-minta kepada kita itu betul-betul mampu atau tidak. Kita nggak tahu. Yang kita hukumi adalah yang zahir saja. Oh, zahir dia minta-minta. Allah katakan lis-sa'il wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta juga ada hak dari harta kita. Yaudah kita kasih. Gitu kan? Makanya wa ammas-sa'ila fala tanhar. Gitu kan dalam surat Duha kan? Adapun orang yang minta-minta jangan engkau hardik dia. Kan gitu. Jadi jangan sampai orang minta-minta, kan Mas masih kerja, ngapain minta-minta? Jangan seperti itu. Jangan diusir, jangan. Ya, justru kita kasih. Bedanya apa? As-sa'il dengan al-mahrum. Kalau as-sa'il betul-betul dia minta-minta. Kalau al-mahrum, dia adalah orang yang tidak mampu, sudah bekerja berusaha keras, tapi tidak dapat sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Maka ini al-mahrum. Yang mana yang lebih utama untuk kita kasih? Yang mana? Al-mahrum. Kan ada orang udah kerja keras. Siapa di antaranya? Pemulung. Tuh. Jadi lebih utama mana kita kasih? Minta-minta atau pemulung? Pemulung. Pemulung itu nggak minta-minta loh. Dia kerja. Ya kan? Maka kita lebih baik kasih ke pemulung. Tapi kalau ada accidental, secara tidak sengaja kita datang ke minta-minta, misalkan lagi di mobil, tiba-tiba ketok kaca mobil, Pak minta Pak belum makan, kasih, selesai. Urusan dia nanti
dia mampu padahal, atau dia di rumah punya kulkas, punya AC, segala macam, urusan dia dengan Allah. Yang kita hukumi hanya yang nampak saja, dan itu tetap akan menjadi pahala kita. Karena Allah mengetahui yang zahirnya saja. Kita mengetahui yang zahirnya saja. Allah menghukumi yang terdapat dalam hati kita. Ya. Lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, kemudian ciri-ciri juga mereka tidak sama sekali mendustakan hari kiamat. Mereka betul-betul mempercayai hari pembalasan. Ya. Karena konsekuensi daripada dia percaya hari kiamat, dia percaya surga neraka, dia percaya ada haud, dia percaya ada hari timbangan, dia percaya ada yaumul hisab, dia percaya nanti ada yaumul mizan, dia percaya kitabnya akan diberikan di depannya, di kanannya, di kirinya atau di belakangnya. Dia percaya itu semua. Niscaya dia akan mudah dalam beramal, dan mudah meninggalkan kemaksiatan. Mengapa saat ini orang masih sulit meninggalkan kemaksiatan? Mengapa saat ini mereka sulit melakukan kebajikan? Karena mereka belum sepenuhnya yakin bahwa dia akan dimatikan, dia akan dibangkitkan, dia akan dipertanyakan, dia akan melewati sirat. Dia belum yakin sepenuhnya. Orang yang sudah yakin 100% bahwa dia akan dibangkitkan, dia akan melewati sirat. Adaqqu minasyarr wa ahaddu minas sayf, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dia faham dan dia pasti akan beramal soleh. Mengapa kita tidak maksimal? Karena kita belum yakin sepenuhnya dengan hari kiamat. Belum yakin. Kita masih 50-50 itu. Wah, makanya kadang-kadang gak total dalam beramal, gak takut dalam bermaksiat. Karena kita belum sepenuh yakin. Kalau orang sudah sepenuh yakin bahwa dia akan dibangkitkan, dia beramal setiap hari. Makanya yadhaku qalilan falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Kalau orang sudah tahu tentang kejadian hari kiamat, dia betul-betul melihat keadaan hari kiamat, sudah melihat keadaan surga dan neraka, maka seolah-olah dia pasti nanti akan nangisnya lebih banyak dan tertawanya lebih sedikit. Sebagaimana perintah Allah, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Banyak-banyaklah menangis dan persedikitlah tertawa. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Dan dia juga adalah orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mampu merasa aman darinya. Maksudnya seperti apa? Di antara tanda orang beriman adalah mereka tidak merasa aman dari azab Allah. Mereka tidak merasa pede bahwa mereka akan masuk surga. Enggak pede, enggak yakin. Maksudnya tidak yakin seperti apa? Maksudnya mereka tidak terlalu over proud, over confident. Saya masuk surga. Wong saya sholat 5 waktu di masjid Imam Ahmad bin Hanbal kok. Wong saya tiap pagi kajian kok. Mustahil masuk neraka. Ini adalah over confident. Tidak boleh. Dan orang beriman justru ciri-cirinya tidak pernah yakin bahwa dia akan masuk surga. Dia nggak pede gitu. Iya, dia berharap dengan rahmat Allah, tapi dia tidak sandarkan diri keputusan akhirnya kepada diri dia, karena at the end of the day tetap aja Allah yang akan menentukan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kemaluannya. Dia faham bahwa syubhat dan syahwat ini ada dua fitnah di zaman ini yang paling besar. Kita tertimpa dengan dua cobaan sekarang ini paling besar. Syubhat, di mana semua orang bisa mengakses media segampang-gampangnya. Dia bisa baca artikel, tiba-tiba baca jadi liberal, tiba-tiba baca jadi ateis, tiba-tiba baca jadi feminis, tiba-tiba baca jadi ahlul bid'ah. Kemudian dia fitnah syahwat. Betapa sering kita tidak sengaja nonton YouTube, tiba-tiba iklannya pakai musik, ada gambar wanitanya tidak menutup aurat. Kita nonton berita saja, news anchornya nggak pakai hijab, dan kita tidak beristighfar atasnya. Apa kita beristighfar langsung? Tidak, hanya sekedar lewat-lewat saja tuh. Dosa itu padahal. Itu dosa. Ya, wajar saja ya kalau kita baca Quran kok nggak nangis. Harusnya nangis dengan ayat azab ini, kok nggak nangis? Karena ada dosa yang belum kita istighfari. Kita menganggap remeh itu dosa-dosa. Padahal satu dosa kecil itu, melihat aurat wanita tidak sengaja dan kita tidak beristighfar saja, itu sudah cukup membuat sholat kita tidak khusyuk. Sudah cukup membuat kita tidak berlinang air mata ketika kita membaca Quran. Sudah cukup. Ya. Kemudian di ayat ke-30, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya dan kepada budak-budak perempuannya. Tapi sekarang sudah tidak ada budak perempuan. Jadi hanya kepada istri saja. Pada istri saja. Kemudian di ayat ke-31-nya Allah katakan, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tapi orang yang melampaui batas dalam mencari syahwatnya, dia melakukan LGBT. Syahwat sudah jelas dilampiaskan kepada pasangannya. Ini dia lampiaskan kepada sesama jenis. Bahkan
apa namanya, ada berita 2000 berapa tuh, 2010 apa 2000, di Bali itu ada orang nikah sama sapi. Subhanallah. Nikah sama sapi. Dan itu sebelumnya jadi ternyata ditangkap sama warga ya. Jadi dia apa namanya, ketahuan berhubungan sama sapi gitu ya. Kemudian sama warga, karena masyarakatnya Hindu, akhirnya sama warga dinikahin. Dia sama sapi dinikahin. Subhanallah. Ya, ginilah kalau akidahnya rusak. Dan alhamdulillah setiap kali kita baca keanehan-keanehan tentang orang-orang ya, non muslim, kita alhamdulillah lah ni'mat Islam betul-betul memuliakan kita gitu ya. Itu mereka nikah sama sapi juga dan berhubungan sama sapi dilegalkan. Allah, otaknya kemana ya? Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul haadun. Mereka adalah orang-orang yang lampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian orang-orang tanda-tanda orang salat, dia amanah, strict. Kerja jam 7, maka dia datangnya nggak telat. Pulang jam 4, makanya dia pulangnya nggak duluan. On time. Ya. Amanahnya begini. Maka dia tunaikan amanahnya. Kemudian dia juga profesional dalam bekerja. Makanya heran dan aneh. Heran bin ajaib. Kok ada orang sudah ngaji tapi nggak profesional dalam bekerja? Keliru. Mustahil. Ngaji itu membuat orang semakin profesional dalam bekerja. Maksudnya profesional gimana? Dia taat dengan akad-akad yang sudah disepakatinya, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, makanya apa namanya, kita justru harus tunjukkan itu kepada bos kita, kepada teman-teman kita, bahwa orang kalau sudah dekat dengan agama, dia mustahil melanggar peraturan-peraturan perusahaan, dia mustahil membuat laporan palsu, dia mustahil membuat kwitansi palsu, mustahil, karena dia sudah paham bahwa dia bertanggung jawab bukan hanya ke atasan tapi juga ke Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Walladzina li amanatihim wa ahdihim walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Dan mereka apabila dimintai persaksian, maka mereka bersaksi dengan jujur. Kalau menafsirkan lain, apabila mereka bersyahadat, syahadat mereka adalah syahadat yang jujur. Betul-betul mereka ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesuai dengan konsekuensi daripada itu semua. Tidak syirik, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kebidahan dan seterusnya. Jadi betul paham konsekuensi daripada syahadat. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Nah, ini mereka yang menjaga salatnya. Apa yang membedakan antara tadi ya, innal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun, kan? Apa bedanya antara daimun dengan hafidun? Kata para ulama, kalau daimun ini berkaitan dengan waktu. Artinya berkaitan dengan apa namanya? Waktu dia salat. Ketika sudah masuk waktu salat, dia salat. Ya, dia tidak diundur-undur. Kemudian berkenaan yuhafizun, dia menjaga kualitas salatnya. Dia menjaga wudunya, dia menjaga tumaninahnya, dia menjaga ruku'nya, dia menjaga bacaannya, dia menjaga setiap rukun-rukunnya. Itu yuhafizun. Jadi menjaga dari sisi kualitas, sekaligus dari sisi kuantitas, sekaligus dari sisi waktunya. Dia betul-betul menjaga salatnya. Makanya mengapa dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan di ayatnya, di awal ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di akhirnya Allah juga katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika hum warithun dan seterusnya. Itu Allah membuka ayat ciri-ciri orang yang beriman itu menjaga salatnya secara kualitas. Di akhirnya juga Allah menutup ayatnya dengan orang-orang yang menjaga salatnya. Yang pertama kualitas dari khusyuknya, yang terakhir kualitas daripada tahapan-tahapan dan prosesnya. Nah, itu daimun. Ini betul-betul daimun. Makanya orang-orang salaf terdahulu, para sahabat, kalau sudah salat seperti pohon yang tidak bergerak. Ya, itu jadi termasuk tanda khusyuk adalah tidak banyak bergerak. Meskipun khusyuk letaknya bukan di gerakan, tapi di hati. Ketika dia mampu menghadirkan bacaan salatnya, dia fahami maknanya dengan baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia takbiratul ihram, dia betul-betul meyakini Allahu Akbar yang setiap dia lakukan dalam intiqal. Maknanya dia paham. Allahu Akbar itu Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah lebih besar daripada segala apapun. Makanya ketika dia sudah melakukan Allahu Akbar, dia faham Allah lah yang maha besar. Allah lah yang paling besar. Proyek saya sekarang tidak lebih besar daripada Allah. Keluarga saya tidak lebih besar daripada Allah. Harta saya tidak lebih besar daripada Allah. Maka Allah yang saya besarkan sekarang ini dan semuanya kecil. Itu mana daripada Allahu Akbar. Satu bacaan salat saja itu sudah menggugah hati kita, membuat kita khusyuk, apalagi setiap bacaan salat yang lainnya. Ya, luar biasa. Apalagi bacaan iftitah itu bagus-bagus. Iftitah itu kan ada belasan ya, ada 12 total bahkan.
Itu banyak-banyak. Ada Allahu akbar kabira, ada inni wajjahtu wajhiya, ada alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dan seterusnya. Dan itu diriwayatkan oleh para sahabat semua yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kok ada imam tarawih kok bacanya cepat langsung ke alhamdulillah. Apakah dia enggak baca iftitah? Baca. Mungkin baca iftitahnya yang singkat. Ya. Seperti itu. Kemudian ayat ke-35-nya Allah katakan ulaika fi jannatin mukramun, mereka dimuliakan di surga. Ya. Famalil ladzina kafaru qiblaka muhtiin. Mengapa orang-orang kafir itu datang kepada engkau ya Muhammad? Mereka datang kemudian untuk mendustakan engkau. Anil yamini wa anil shimali izin. Mereka datang dari kanan dan kiri, berkelompok-kelompok. Ayatba'u kullu imri'in minhum ayyudkhala jannata na'imin kalla. Jadi di antara mereka itu ketika ayat turun berkenaan dengan nanti orang beriman akan masuk surga, maka mereka nyinyirin, mereka sesumbar. La in dakhalu haula al-jannah lanadkhulannahum qablahum. Kalau mereka bisa masuk surga, maka kita ini lebih dahulu masuk surga yang mending mereka. Nyinyir mereka. Padahal di sini Allah bantah mereka. Apakah mereka masih mengharap surganya si Muhammad ini gitu kira-kira? Masih berharap gitu? Ente orang enggak mau beriman masa masih berharap surga? Surga yang mana? Gitu. Sedangkan Allah Ta'ala Uzza dan Manat tidak dapat memberikan surga. Ya. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguhnya aku telah menciptakan mereka, kami telah menciptakan mereka dari keadaan yang mereka ketahui. Mereka tahu bahwa mereka berasal daripada air yang hina. Ya, air yang hina. Maka mereka tahu. Maka di sini Allah ingin menegaskan bahwa tidak mungkin kalian masuk surga. Tidak mungkin kalian masuk surga. Sedangkan kalian tidak mau beriman. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Kemudian Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, sekaligus Allah bisa bersumpah dengan dirinya. Sebagaimana juga dalam ayat lain, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Itu kan Allah juga bersumpah atas dirinya. Dan di sini juga Allah bersumpah bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Allah berkuasa. Allah mampu membuat orang kaya menjadi miskin tanpa mengambil hartanya. Allah mampu mengkayakan orang miskin tanpa memberikan dia harta. Allah mampu memasukkan unta ke dalam lubang jarum tanpa membesarkan lubangnya atau mengecilkan untanya. Allah mampu berkuasa menjadikan raja-raja menjadi hina tanpa mengambil kerajaannya. Dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa memberikan dia kerajaannya. Allah maha berkuasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita, Allah menunjukkan bahwa Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah menunjukkan bahwa dia maha kuasa, dia maha berkehendak, haknya absolut. Allah, terserah Allah. Allah mengabulkan kehendak Allah. Allah tidak mengabulkan juga kehendak Allah. Ketika Allah tidak mengabulkan, kita paham bahwa Allah maha qahar. Allah memiliki kuasa atas pengabulan doa itu dan tidak pengabulan doa gitu. Jadi kita tidak bisa mengatur Allah. Kita ini siapa ngatur-ngatur Allah? Gitu kan? Ya Allah, saya pengennya begini. Kamu ini siapa ngatur-ngatur Allah? Kan gitu. Ya. Makanya ketika doa kita terkabul, ya wajar karena hak prerogatif hak Allah, terserah Allah mengabulkan atau tidak kan gitu. Ya. Karena sebagian dari antara kita itu doanya maksa. Ya. Kadang-kadang saya berdengar cerita ada orang doanya ketika masih jomblo ya Allah, saya pengen jodohnya si fulanah. Maka jadikanlah dia jodoh saya. Seandainya dia tidak jadi jodoh saya, maka tolonglah ya Allah jadikanlah dia jodoh saya. Ini doanya maksa. Seolah-olah nggak ada pilihan lain. Padahal takdir Allah selalu lebih baik daripada pilihan dia. Makanya wajarlah orang-orang perkataan yang disebutkan kepada salafus saleh, saya bahagia ketika doa saya kekabul satu kali. Tapi saya lebih berbahagia ketika doa saya tidak terkabul. Mengapa? Karena ketika doa saya terkabul, berarti yang terkabul adalah pilihan saya. Sedangkan ketika doa saya tidak terkabul, berarti yang terkabul adalah pilihan Allah. Dan saya lebih berbahagia ketika pilihan Allah itu terjadi kepada saya dibandingkan pilihan saya yang dikabulkan. Luar biasa bahagianya. Orang beriman gak pernah sedih. Dikabulin, senang. Gak dikabulin juga senang. Karena berarti pilihannya adalah pilihan Allah, bukan pilihan dia. Luar biasa. Orang beriman ya. Gak pernah sedih. Ala an nubadila khairan minhum wa nahnu bimasbukhin. Dan mereka akan untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun. Ya udah Muhammad, biarin saja dia, biarin mereka mendustakanmu. Masih banyak mereka yang mau beriman. Ya gitulah kalau orang sudah
tidak mau beriman, sudah nyinyirin, sudah dakwahin menuju surga, ya agar diampuni Allah, tapi mereka justru malah nyinyirin. Ya udah biarin aja, gitu. Karena Rasulullah SAW ini sangat berhati lembut. Rasulullah ini ingin sekali menjadikan seluruh manusia ini beriman, pengen seperti itu. Cuman Allah katakan semuanya engkau tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabt. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada semua orang. Ya, pasti saja itu adalah hak prerogatif Allah. Mau nggak mau harus ada orang yang beriman, harus ada orang yang tidak beriman. Harus diisi penduduk neraka dan harus diisi penduduk surga. Kan gitu. Itu kuasa Allah. Allah yang skenariokan seperti itu. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sara'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari itu mereka keluar di kuburan, cepat-cepat mereka keluar untuk ke azab mereka. Jadi kalau sekarang mereka bergegas untuk mencari rezeki. Ya, artinya ketika kerja mereka nggak mau telat. Giliran ada panggilan azan, sengaja ditelat-telatkan. Yauma yakhrujuna minal ajdathi, nanti mereka ketika bangun, maka mereka langsung bergegas menuju azab mereka. Ya. Dan orang-orang nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan itu khusya'an absarum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka keluar dari kuburan, maka mereka itu nunduk kepalanya semuanya. Kemudian mereka keluar seperti belalang yang berhamburan. Ya, berhamburan. Maksudnya seperti apa? Mereka bingung mau kemana. Tiba-tiba dibangkitkan, jadi jasad utuh lagi, tidak berhelai sedikit pun pakaian, tidak memakai alas kaki. Bingung mau kemana, gitu kan? Baru di ayat terakhir Allah katakan, khasyi'atan absarum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka nunduk, terhina. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dahulu mereka dijanjikan. Allah sudah menjanjikan ini di ayat Quran. Kita tinggal melihat hasilnya nanti di hari kiamat. Kejadian yang sudah Allah skenariokan dan Allah adalah sebaik-baik sutradara dalam kehidupan. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Fadal. Bagus pertanyaannya. Pertama begini. Logikanya begini, saya beri contoh sederhana. Berapa kita hidup? 60 sampai 70 kira-kira ya, gitu ya. Berapa kita dapat ganjaran kalau masuk surga? Berapa lama kita dapat ganjaran? Selamanya. Adil gak itu? Itu adil gak sebenarnya? Gak adil dong. Ya kan? Itu lebih dong jadinya. Harusnya kalau kita beribadah, seandainya kita dari semenjak lahir sampai meninggal dunia gak pernah maksiat, kemudian beribadah full sampai kita meninggal dunia, cuman 60 sampai 70 tahun kan ibadah manusia kan? Hidup manusia. Tiba-tiba dapat surga luasnya seluas langit dan bumi selamanya, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. Tandanya dikasih lebih sama Allah, tandanya itu rahmat Allah. Makanya kita masuk surga bukan gara-gara amalan kita. Kalau gara-gara amalan kita cuma dikasih 60 tahun kita jatah di surga. Kan gitu. Kalau seandainya kita dibalas murni gara-gara amalan kita nih, karena kamu sudah beramal 60 tahun, maka kamu surga kamu jatahnya 60 tahun. Beres itu kamu ke neraka ya. Kayak gitu gak? Enggak. Allah kasih lebih selamanya, everlasting, forever. Gitu. Tandanya kita dimasukkan dalam surga karena rahmat Allah. Dan juga surga seluas langit dan bumi ini betul-betul kelebihan. Bayangin manusia, coba deh, kita beribadah berapa total waktu kita lebih banyak beribadah atau tidur kita 8 jam ya. Sedangkan beribadah setiap kali sholat 10 menit. Kalau total itu nggak ada 8 jam itu setiap kali sholat ya, total seluruhnya. Sedangkan waktu kita dipotong makan, dipotong berbincang dengan keluarga, dipotong mencari nafkah dan seterusnya. Yang beribadah berapa menit berarti? Kok dikasihnya kenikmatan yang sangat banyak? Tandanya bukan betul-betul gara amalan kita, tapi betul-betul karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tersebut turun sebab daripada kita beramal. Ya. Jadi gini, amal kita ini tidak dapat menjadi tiket untuk masuk surga, bukan. Tapi semata-mata Allah yang berikan kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kemudian rahmat Allah turun karena kita beramal. Karena kita beramal akhirnya rahmat Allah turun, akhirnya kita masuk surga, gitu ya. Jadi ada prosesnya. Gitu. Bukan ujuk-ujuk karena beramal akhirnya masuk surga. Gitu. Enggak, ya. Makanya ketika itu Rasulullah bertanya kan, ma minkum ahadin, dalam sebuah hadis tidaklah setiap dari kalian masuk surga gara-gara amalnya.
walakin an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali karena Allah lah yang memberikan rahmatnya. Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Wa iya ya, begitu pula saya. Gitu. Begitu pula saya. Jadi Rasulullah pun masuk surga bukan gara-gara semata-mata amal Rasul, tapi gara-gara rahmat Allah. Jadi seluruh makhluk yang masuk surga, maka itu semata-mata karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah turun sebab kita beramal. Gimana rahmat Allah turun kalau kita nggak beramal? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita harus tetap beramal. Karena tujuan kita di dunia adalah untuk beribadah. Kan gitu. Ya. Nah, jadi amal itu tidak menjadi tiket, tapi bisa menjadi penurun rahmat. Seperti itu. Allah. Ada lagi yang bertanya? Fadal. Dari dikatakan bahwa manusia malas ibadah terus pikir itu karena kurangnya yakin terhadap akhirat. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara menambah keyakinan itu biar lebih ini apa akhirat itu lebih yakin. Ya. Yang pertama, dawamkan majelis ilmu. Anda duduk di sini sekarang, ini bagian daripada Anda menambah keyakinan Anda tentang hari kiamat. Ya kan? Kita bagaimana nge-charge iman kita? Ya dengan duduk sini. Kita ini sedang nge-charge iman kita. Yang ke-charge bukan Anda, saya juga ke-charge. Saya juga ke-charge. Ya, semoga ke-charge semua imannya. Jadi dalam hal ini tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu, bertambah ilmu. Karena bertambah ilmu mengkonsekuensikan bertambahnya iman. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha menyuruh Rasulullah SAW untuk berdoa tambahan. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, doalah kepadaku, tambahkan ya Allah ilmu. Di sini Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk wa qul rabbi zidni mala. Ya Allah tambahkanlah aku harta. Tidak, tapi Allah menyuruh Rasulullah untuk menambah ilmu. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidaklah Allah menyuruh kita untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Ya Allah tambahkan nasi ilmu, tambahkan nasi ilmu. Nah, dengan ilmu tersebut bertambah iman kita, bertambah amal soleh kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah, bertambah kita kepada kebaikan-kebaikan, dan semakin jauh kita daripada keburukan-keburukan. Ilmu. Banyak faktor-faktor lain. Ya. Di antaranya adalah bersama dengan teman-teman yang mengingatkan tentang akhirat. Kemudian juga menjauhi kehidupan dunia yang terlalu bermegah-megahan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang mewah-mewah, katakan innal aisha aisyul akhirah. Sungguhnya kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Ya. Jadi sebagian orang salah sekarang. Melihat barang sedikit, barang ada mobil Ferrari lewat. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini salawatin. Ya. Justru bilang Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik melainkan kehidupan di akhirat. Ini dunia kecil, mobil Ferrari kecil ya Allah dibandingkan surga yang seluasnya langit dan bumi. Gitu. Jadi dibuat kecil, jangan dibuat besar. Ya. Karena mengapa kita semakin jauh dari keyakinan kita terhadap akhirat? Karena kita terlalu sibuk dan terlalu berhasrat kepada dunia. Itu yang menyebabkan kita lupa bahwa dunia ini sementara. Dunia ini hanya perjalanan singkat saja. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi? Betul. Fungsi khusyuk itu seperti apa? Iya, bagus sepertinya. Jadi definisi khusyuk sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kehadiran hati dalam setiap bacaan sholat yang dia ucapkan, dalam setiap gerakan sholat yang dia lakukan. Itu khusyuk. Makanya kalau ada orang sholat sekedar gerakan-gerakan, dia tidak tahu apa yang dibicarakannya, dia tidak sadar berapa rakaatnya, ini jelas orang tidak khusyuk. Ya. Jadi kesadaran, mindful kalau bahasa Inggrisnya. Mindfulness, kesadaran diri. Dia sadar betul-betul dia sedang melakukan ini. Makanya setiap lafaznya dia sadari. Setiap lafaznya dia tahu maknanya. Makanya minimal belajar bahasa Arab itu maksudnya ngerti bacaan sholat kita. Ya. Karena semakin kita ngerti, luar biasa. Ketakutan dihadirkan dalam hati kita tersebut. Ya. Nah, kata para ulama, untuk mencapai khusyuk tersebut memang butuh proses latihan. Ya. Dan itu berawal daripada ilmu tentang bacaan sholat. Ya. Kemudian juga juga dihadirkan dalam hati bahwa setiap makna dan gerakan sholat itu memiliki makna. Ya. Banyak ulama menuliskan ada tafsir sholat. Karya Ustaz Amin Rubais juga punya itu, bagus tuh. Tafsir sholat. Kemudian juga daripada ini semua kita juga harus tahu bahwa jadikanlah sholat terakhir. Nah itu aja penting. Sholat seperti sholat terakhir. Sebagaimana dahulu ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wasiatkan sesuatu kepada saya.
Ausini, bukan maqal. Kemudian kata Rasulullah, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah engkau seperti terakhir engkau salat. Nah, layaknya kita sebentar lagi mau dieksekusi misalkan. Kemudian kita dipersilahkan waktu 5 menit untuk salat sebelum nanti ditembak mati. Kemudian bagaimana perasaan kita salat terakhir? Kita akan senangis sejadi-jadinya. Kita akan khusyuknya. Karena terakhir gak bisa salat lagi nih. Nah, itu hadirkan dalam setiap salat kita. Itu salat zuhur. Ini salat terakhir, anggap salat terakhir. Anggap beres salat zuhur ini mati. Salat asar. Anggap beres salat asar mati. Nah, seolah-olah itu adalah salat terakhir. Itu cara menghadirkan khusyuk yang paling mudah kata para ulama. Yang paling mudah. Dan begitu kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya. Ustadz kalau lagi sholat kemudian kepikiran kunci motor, kepikiran kompor udah dimatiin belum ya? Nah, tiba-tiba gimana? Adalah mengucapkan ta'awudz langsung. Ta'awudz dalam hati. Mengucapkan ta'awudz. Bahkan ta'awudz di lisan pun juga boleh karena itu termasuk zikir. Yang tidak boleh adalah kalamun nas, perkataan manusia yang terucap dalam sholat kita itu batal sholatnya. Tapi kalau perkataan zikir itu masih boleh. Jadi ucapan ta'awudz. Sebagian hadis mengatakan bahwa ketika diganggu maka tafal. Ya. Tapi tidak mengeluarin ludah. Tapi itu juga kalau nggak ada jemaah di sampingnya. Ya. Kalau ada jemaah di sampingnya, waduh, jangan gitu. Ya, Allah Ta'ala alam. Nanti sholat kok ini? Nanti sholat jam berapa? Jam 10. Ya. Insya Allah nanti sholat gerhana jam 10. Yang bisa menghadiri silakan menghadiri. Sebelum itu mungkin saya refresh dulu ya. Nanti sholat gerhana itu tahu ya semua. Jadi baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat itu 2 kali, gitu ya. Karena bacaannya 2 kali, karena rukunya 2 kali, ya. Rukunya 2 kali. Setiap rakaat rukunya 2 kali. Dan bacaan rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan rakaat kedua. Begitu pula bacaan di rakaat pertama yang bacaan pertama itu lebih panjang daripada bacaan rakaat pertama di bagian keduanya. Jadi semakin terakhir maka semakin pendek. Di awal panjang. Insyaallah nanti kita akan baca surat Maryam yang lumayan panjang, sambung ke Toha, ya. Jadi bisa istirahat dulu sekarang kalau yang punya waktu keluangan ya. Karena ini penting bagi kita untuk banyak beribadah. Karena sebagian orang menganggap ini sebagai fenomena alam biasa. Dia anggap ya udah fenomena alam ini biasa. Padahal wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ini gerhana ini tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, sama bentuknya seperti gempa bumi, tsunami sama. Orang bilang ini gerhana biasa aja gitu. Padahal ini betul-betul adalah sebuah ujian, sebuah azab gitu ya istilahnya, sebuah fenomena alam yang tidak hanya sekedar fenomena alam, tapi betul-betul kita menanggapinya dengan istighfar, bertaubat, banyak-banyak istighfar. Karena semakin seringnya gerhana itu berarti semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Nah, tidak ada yang tahu apakah ada bencana setelah ini, kita tidak tahu. Makanya banyak-banyak istighfar. Ya. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.